Dan sehingga Anda melarang orang bersyukur kepada Allah, tapi engkau berterima kasihlah kepadaku karena ini aku yang berbuat baik. Kunyuk nggak tuh? Paham nggak? Apa perlu saya ulangi lagi? Masa beli paham-paham, Pak? Iya, makanya kalau Anda ukurannya dengan standar ngaji fikih, nggak nyambung ngomong begini nih. Fikih mah jelas, gamblang halal haram. Makanya kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma. Kalau haram mah nggak usah belajar, udah gamblang kok. Orang goblok juga ngerti. Karena tidak perlu menggunakan perasaan halus, ya kan gitu. Cukup dengan otak yang kasar paham. Dan oke guys, tonton video ini sampai selesai ya agar tidak gagal paham. Oke. Ria itu adalah merupakan hambatan, merupakan kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang saleh. La budda lahum minal uburi 'alaiha, tidak bisa tidak mereka harus mengatasinya, harus bisa melewatinya. Jangan sampai terhambat oleh karena penyakit ria. Mereka harus berupaya bagaimana mengatasinya, harus menyeberanginya. Ya, jangan mandek. Kalau kita terancam oleh penyakit ria, jangan membatalkan niat baik kita. Lanjutkan bagaimana caranya mengatasi penyakit ria. Begini, orang itu mungkin melihat dari sisi ria itu sekedar kepengen dilihat oleh orang lain. Kecil kalau Anda melihatnya dari sudut itu. Apa sih salahnya kita punya amalan baik kemudian kepengen orang lain tahu? Kan nggak ada masalah. Sementara itu yang kamu lihat kan. Apa sih salahnya kita tuh berbuat baik? Ya, masa orang lain nggak boleh lihat? Dari sudut itu engkau tidak pernah merasakan berdosa. Karena itu tidak termasuk dosa. Masa nggak boleh orang lihat? Tetapi dari sisi yang lain, ketika engkau berbuat baik dan ingin dilihat oleh orang lain, ini pada saat yang sama Anda menyepelekan Tuhanmu sendiri. Artinya tidak cukup hanya disaksikan oleh Tuhan, tapi harus didukung dengan kesaksian orang lain. Oke? Ya, mengecilkan. Ya nggak cukup disaksin Allah saja sih, nggak kuat. Iya. Seperti kamu minta kesaksian saya, sudah saya menyatakan kesaksian saya bahwa ini begini. Lalu kamunya cari saksi lain 10 orang. Kalau begitu ya udahlah, nggak usah minta kesaksian saya lagi, ngapain? Itu kan menghina saya. Jadi artinya kita tidak merasa cukup hanya disaksikan oleh Allah saja, tetapi harus didukung oleh kesaksian manusia. Itu, disitulah letak dosanya. Maka Gusti Allah beli doyan di amalmu yang seperti itu. Nggak suka, aku nggak suka.
jel ceg mesti lebih kabeh ora kan. Itu kata bahasa sininya mah. Iya. Nah itu hal semacam itu selalu menyertai setiap kita ingin berbuat baik. Keinginan dilihat oleh orang lain itu selalu muncul dalam diri kita, dan itu yang harus kita atasi. Silakan engkau mengsugesti dirimu sendiri ketika ada keinginan supaya diketahui oleh orang lain. Katakan, ya Allah, aku tidak ingin orang lain melihat kebaikanku. Biarkanlah hanya Engkau saja yang mengetahuinya. Karena yang bisa membalas kebaikanku adalah bukan mereka, hanya Engkau sendiri. Katakan begitu. Oke. Dan bagiku cukup hanya Engkau saja sebagai saksi, dan katakan wa kafa billahi syahidan. Ya. Jadi yang menegur hatimu adalah dirimu sendiri. Katakan, janganlah minta kesaksian siapapun, biar cukup Allah saja yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahidan. Selalu siapapun, saya juga sadar itu selalu datang mengganggu hati saya. Mau sedekah sama orang, ada bisikan, entar dikasihkannya kalau sudah banyak tamu. Sekarang mah nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Gitu. Minimal kan kalau orang lentokan, kamu harga dirinya semakin tinggi, semakin dihormati orang. Jadi penyakit ria itu ujung-ujungnya mah adalah menuntut ingin dihormati oleh orang. Oke. Ketika Anda ingin dihormati itu legal. Semua orang kepengen terhormat, betul nggak? Ada nggak orang yang ingin terhina? Semua orang pengen terhormat. Dan itu tidak salah secara hukum, ya kan? Tetapi yang berbahaya itu, ini nyingkur Gusti Allah. Nyingkur tuh ditaruh di belakang Allahnya, bahwa ini kebaikanku bukan kebaikan Allah. Anda tidak salah ingin dihormati, silahkan. Tetapi di balik itu Anda ingin menyembunyikan kebaikan Allah, dan Anda ingin mengedepankan kebaikanmu di atas kebaikan Allah. Dan sehingga Anda melarang orang bersyukur kepada Allah, tapi engkau berterima kasihlah kepadaku karena ini aku yang berbuat baik. Kunyuk nggak tuh? Paham nggak? Apa perlu saya ulangi lagi? Masa beli paham-paham, Pak? Iya, makanya kalau Anda ukurannya dengan standar ngaji fikih, nggak nyambung ngomong begini nih. Fikih mah jelas, gamblang, halal haram. Makanya kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma. Kalau haram mah nggak usah belajar, udah gamblang kok. Orang goblok juga ngerti. Karena tidak perlu menggunakan perasaan halus, ya kan gitu. Cukup dengan otak yang kasar, paham. Dan itulah bahayanya, itu adalah karena Anda ingin menyembunyikan. Nah, ketika orang itu tidak berterima kasih dan tidak memberikan balas budi,
Anda mengungkit-ungkit kebaikan itu. Dasar kunyuk. Beli baru mulang terima air susu dibalas dengan air lupa. Kacang lupa sama kulitnya kayak nirik nulung kirik cempet. Itu kekecewaan orang karena yang dibaiki tidak berterima kasih kepada dirinya. Maka dia pun marah ketika orang itu hanya bersyukur kepada Allah dan tidak berterima kasih kepadamu. Di situ engkau menganggap dirimu lebih penting dari Allah.